Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan momentum penting yang melibatkan banyak sosok pahlawan nasional di baliknya. Salah satunya adalah Sukarni Kartowiryo. Bila membaca detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia, nama Sukarni disebutkan bersama dengan nama-nama pemuda lainnya. Memang, ia adalah salah satu tokoh penting yang mengakibatkan lahirnya teks proklamasi dan kemerdekaan tercipta. Sukarni lahir pada tanggal 14 Juli 1916 di Desa Sumberdiran, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Ia merupakan anak keempat dari 9 bersaudara dari pasangan Kartowiryo dan Supiah. Ada alasan sendiri mengapa Kartowiryo menamakan anaknya Sukarni. Dalam bahasa Jawa, Su artinya lebih dan Karni artinya banyak memperhatikan. Dengan demikian, orang tua Sukarni berharap bila anaknya di masa mendatang lebih banyak memperhatikan dunia dan nasib bangsanya yang kala itu masih dijajah pemerintah kolonial Belanda. Bak doa, arti nama itu benar terwujud. Saat kecil, Sukarni disekolahkan di Mardisiswo yang dipimpin oleh seorang nasionalis Muhammad Anwar. Sekolah ini mirip dengan taman siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ketika belajar, Sukarni diarahkan untuk berpaham anti-kolonialisme Belanda dan memperoleh tempaan semangat kebangsaan. Beranjak remaja, Sukarni sudah memiliki semangat nasionalisme. Ia kerap terang-terangan menunjukkan ketidaksenangan pada pemerintah kolonial Belanda. Salah satu kejadian yang tercatat dalam sejarah adalah ketika ia mengenyam pendidikan setara SMP. Ia mengajak teman-temannya di Blitar untuk berkelahi dengan anak-anak keluarga Belanda. Saat dewasa, Sukarni aktif dalam kegiatan organisasi kepemudaan dan mendirikan Persatuan Pemuda Kita. Aktivitas ini membuat rumahnya menjadi pusat sekretariat sehingga dikenal sebagai Rumah Garum. Gerakan Sukarni membuatnya menjadi Organisasi Indonesia Muda Cabang Blitar. Indonesia Muda diketahui merupakan organisasi pemuda yang dibentuk setelah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Organisasi ini merupakan peleburan dari kelompok yang bersifat kedaerahan. Sejak saat itu, karir keorganisasian Sukarni meningkat hingga menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Indonesia Muda tahun 1936. Karena perannya itu, ia menjadi incaran Dinas Intelijen Politik Belanda yang membuatnya harus bersembunyi ke Banyuwangi hingga menyeberang ke Kalimantan. Pada tahun 1941, Sukarni tertangkap Dinas Intelijen Politik Belanda di Balikpapan yang membuatnya dipenjara berpindah-pindah. Terakhir, ia ditahan di penjara Garut, tetapi bebas karena pemerintah Hindia Belanda dikalahkan oleh pasukan Jepang. Usai kemerdekaan, Sukarni menjabat sebagai seksi pemerintah dan urusan luar negeri dalam Barisan Buruh Indonesia. Setelah pemerintahan dipindahkan ke Yogyakarta, ia menjabat sebagai Sekretariat Jenderal Persatuan Perjuangan atau PP yang diketuai Tan Malaka. Tak hanya itu, Sukarni juga pernah menjabat sebagai anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Saat pemilihan umum di tahun 1955, Sukarni terpilih menjadi anggota konstituante wakil dari Partai Murba. 6 tahun kemudian, ia dipercaya menjadi Duta Besar RI di Peking, Tiongkok, dan kembali ke tanah air setelah 3 tahun. Pada tahun 1967 atau di rezim Orde Baru, ia dipercaya Presiden Soeharto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung. Ini adalah jabatan kenegaraan terakhir yang diemban Sukarni sebelum akhirnya meninggal
pada 7 Mei 1971. Soekarni dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dengan anugerah Bintang Jasa Mahaputra kelas 4.